Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Adapun dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 momen viral di Piala Dunia 2022. Apa saja sih yang menjadi viral? Langsung saja kita bahas bersama-sama. Piala Dunia 2022 telah berakhir dengan Argentina yang menjadi juara kali ini. Selama hampir 1 bulan penyelenggaraan, Piala Dunia 2022 menghadirkan tontonan spektakuler dari seluruh tim terbaik sejagat. Itu terjadi tak hanya dari pemain yang beraksi di lapangan, tetapi juga publik yang berada di luar arena. Nuansa momen yang terjadi di Piala Dunia 2022 pun bermacam-macam. Mulai dari rasa bahagia hingga saat-saat penuh dengan kesedihan. Itulah yang membuat Piala Dunia 2022 menjadi spesial. Dan berikut adalah 7 momen viral yang ada di Piala Dunia 2022. Yang pertama adalah Argentina keok dari Arab Saudi. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa Argentina akan kalah dari Arab Saudi. Dan laga pembuka grup C Piala Dunia 2022 antara Argentina versus Arab Saudi adalah kejutan di awal turnamen. Tampil sebagai unggulan, Argentina justru keok nih dari Arab Saudi. Albi Celeste sebenarnya unggul lebih dahulu lewat gol penalti Lionel Messi, tapi Green Falcons membalikan permainan dalam periode 10 menit yang menakjubkan setelah jeda. Saleh Al-Sehri menyamakan kedudukan dengan upaya rendah dan Salem Al-Dawsari menembak mereka ke depan untuk memicu kekacauan di tribun. Media Argentina juga mengecam kekalahan bersejarah tim nasional mereka dari Arab Saudi pada Piala Dunia 2022 di Qatar itu. Kekalahan itu diklaim akan meninggalkan bekas untuk waktu yang lama, bahkan sepanjang masa. Kekalahan 1-2 dari tim bukan unggulan, yakni Arab Saudi, dicap sebagai mimpi buruk bersejarah oleh media Argentina. Hasil memalukan ini juga akan diingat selama bertahun-tahun yang akan datang. Selain itu ada juga surat kabar olahraga yakni Harian Oli dengan judul utama artikelnya Pukulan Dunia, menggambarkan hasil laga antara timnas Argentina dan juga Arab Saudi tersebut sebagai hal yang sulit dipercaya. La Nación menyebut hasil tersebut sebagai kekalahan bersejarah. Disebut pula bahwa para pemain hasil seleksi dari Scaloni telah terbungkus badai pasir dan juga cakrawala di depan terlihat mendung. Mendung di sini adalah mengibaratkan bagaimana posisi timnas Argentina dalam perjalanannya menuju ke 16 besar Piala Dunia Qatar. Surat kabar Harian Nasional Argentina juga tidak menyalahkan individu saat membuka pilihan mereka terhadap permainan Messi dan kawan-kawan. Oli menulis bahwa para pemain kurang dalam reaksi, kurang menekan, dan kurang dalam solidaritas pertahanan. Bagian lain dari situs web Oli juga bahkan menggambarkan bagaimana pertandingan berubah dari mimpi menjadi mimpi buruk, sambil mengulangi peringatan Messi sebelumnya bahwa pertandingan itu akan menjadi pertemuan yang sulit. Surat kabar La Nación juga membuat judul longsor di Qatar di situs web mereka. Sebelumnya mereka juga menulis bahwa Arab Saudi memusnahkan ilusi Argentina dengan 2 tembakan ke gawang dalam 5 menit sehingga menang 2-1. Kemudian ada juga mantan pemain Inggris nih dan sekarang menjadi komentator sepak bola, yakni Graeme Souness mengkritik keras Argentina seusai pertandingan, yang mengaku terkesima oleh kurangnya fisik dan keinginan yang ditunjukkan oleh Argentina. Kekalahan itu juga disebut membuat anak Lionel Messi bahkan sampai jatuh sakit loh. Namun Argentina berhasil bangkit dan melaju sampai ke partai final dan sekarang menjadi juara. Momen yang kedua, aksi tutup mulut dari pemain Jerman. Qatar sebagai negara muslim melarang hal-hal yang berhubungan dengan LGBTQ+, termasuk penggunaan band Kapten Pelangi atau yang dikenal dengan One Love. FIFA seperti diketahui melarang penggunaan berbagai simbol LGBT pada Piala Dunia 2022, dan itu sesuai dengan permintaan Qatar selaku tuan rumah. Mulanya sejumlah tim diantaranya adalah Inggris, Jerman, Belgia, Wales, Denmark, Belanda, dan Swiss memberikan sinyal akan nekat tetap menggunakan band Kapten One Love bercorak pelangi. FIFA kemudian menegaskan bahwa para kapten yang ngotot nih memakai band kapten tersebut akan dihukum dengan kartu kuning, bukan hanya denda saja. Kemudian sekitar 3 jam sebelum laga dari Inggris versus Iran, ketujuh negara tersebut mengeluarkan pernyataan bersama. Inggris dan kawan-kawan menerima keputusan FIFA dan juga tak akan menggunakan band kapten tersebut, meski dengan kekecewaan mendalam. Meskipun mematuhi, beberapa dari mereka memperlihatkan aksi protes. Salah satunya adalah pemain timnas Jerman yang melakukan aksi tutup mulut sebelum melawan Jepang di babak penyisihan Piala Dunia 2022. Nah, hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dari timnas Jerman terhadap larangan kampanye LGBTQ+ di Qatar. Aksi tutup mulut pemain Jerman dilakukan dalam sesi foto nih sebelum kick-off. Namun, Jerman harus kalah nih 1-2 dari Jepang dalam laga tersebut sehingga mendapatkan cibiran dari banyak orang. Bahkan legenda timnas Jerman, yakni Lothar Matthaus, memberikan kritikan kepada timnas Jerman. Beliau mengatakan,
Terlalu banyak drama sebelum pertandingan, terlalu banyak isu yang lebih penting daripada sepak bola, sama seperti 4 tahun lalu yakni di Piala Dunia 2018. Masalah seperti itu mengganggu konsentrasi pemain. Mengganggu artinya adalah para pemain kehilangan konsentrasi di momen krusial. Kekalahan dari Jepang juga membuat sejumlah media Jerman murka. Bahkan Die Welt menuliskan, kekalahan Jerman melawan tim rata-rata terasa seperti mandi air dingin karena kesombongan Jerman yang telah menetes dari setiap pori media kita dalam beberapa minggu terakhir. Adapun tahun ini menjadi kali kedua Jerman gagal lolos ke fase grup setelah sebelumnya di tahun 2018 mereka dikalahkan oleh Korea Selatan. Hansi Flick selaku pelatih juga telah membawa Jerman ke salah satu momen terburuk dalam sejarahnya. Yang ketiga, supporter Jepang bersih-bersih stadion. Aksi bernuansa positif dilakukan supporter Jepang di Piala Dunia 2022. Mereka membersihkan tribun stadion setelah pertandingan selesai. Menariknya ya, aksi itu tidak hanya dilakukan ketika timnas Jepang bertanding. Supporter asal Jepang juga membersihkan sampah di tribun penonton di pertandingan lainnya. Dan tidak hanya oleh para supporter, tapi gestur menakjubkan itu juga dilakukan oleh para pemain timnas Jepang. Setelah bertanding, Takumi Minamino dan kawan-kawan membersihkan ruang ganti pemain dan juga memberikan pesan bertuliskan terima kasih, serta kertas lipat dari origami. Ya, kita harapkan semoga apa yang dilakukan oleh para supporter Jepang dan juga para pemain dari Jepang dapat dicontoh oleh yang lainnya. Yang keempat, gol kontroversial dari Jepang melawan Spanyol. Dalam babak penyisihan grup, Jepang berhasil menang 2-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup E, sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Namun dalam prosesnya, gol Jepang diwarnai momen kontroversial nih. Sebelum Aotanaka mencetak gol kedua, umpan dari Kaoru Mitoma menjadi perbincangan panas karena dianggap sudah keluar garis lapangan. Namun, wasit pertandingan tetap mengesahkan gol tersebut. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya FIFA itu buka suara lewat cuitan di media sosial Twitter. Badan Sepak Bola Dunia itu mengklarifikasi soal assist Mitoma untuk gol dari Tanaka. Adapun untuk FIFA menuliskan, gol kedua Jepang dalam kemenangan 2-1 mereka atas Spanyol diperiksa oleh VAR untuk menentukan apakah bola keluar dari permainan. Video official pertandingan menggunakan gambar kamera garis gawang untuk mengecek apakah bola masih sebagian di garis atau tidak. Berikutnya adalah air mata dari Ronaldo. Cristiano Ronaldo tak bisa menyembunyikan rasa kekecewaan dan juga kesedihan setelah Portugal tersisih dari Piala Dunia 2022. Kekalahan dari Maroko begitu menyakiti dirinya. Pemain yang berusia 37 tahun itu tertangkap kamera menangis terseduh-seduh saat berjalan melewati lorong stadion menuju ruang ganti. Momen itu terjadi ketika sebagian besar rekan-rekan timnya masih berada di lapangan selepas pertandingan. Kegagalan Ronaldo di Piala Dunia 2022 membuatnya terpaksa mengubur mimpi mengangkat trofi impian. Piala Dunia 2022 merupakan yang kelima bagi Ronaldo. Pemain yang dibesarkan Akademi Sepak Bola Klub Sporting Lisbon tersebut mengawali kiprah di Qatar dengan mencetak gol ke gawang Ghana. Gol tersebut juga membuatnya menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam 5 edisi Piala Dunia. Adapun untuk Ronaldo sebenarnya belum mengumumkan pensiun dari Piala Dunia. Namun 4 tahun lagi usianya sudah 41 tahun, sehingga cukup mustahil melihatnya berlaga di Piala Dunia 2026. Yang berikutnya adalah hangatnya keluarga pemain Maroko di lapangan. Keputusan Maroko memanggil keluarga para pemain Qatar menjadi langkah yang tepat. Kehadiran dari keluarga mereka menjadi energi yang lebih cerah bagi para pemain dari Maroko. Federasi Sepak Bola Maroko menjadikan tempat penginapan timnas Maroko semacam tempat berkumpul keluarga dan juga para pemain. Keluarga pemain juga bahkan diberi akses masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan. Kehangatan dari orang tua dengan anak-anaknya pun mewarnai momen pertandingan Maroko. Terlebih lagi nih saat Maroko berhasil menembus partai semifinal Piala Dunia 2022. Dan yang terakhir adalah Ivana Nol. Model asal Kroasia yakni Ivana Nol menjadi peramai Piala Dunia 2022. Wanita yang diketahui berusia 30 tahun itu ternyata bukan hanya hadir di Piala Dunia 2022. Namun jika kalian perhatikan lagi nih, ia juga pernah hadir di Piala Dunia 2014 dan bahkan di Piala Dunia 2018. Ivana itu menjadi salah satu penonton yang mendapat sorotan di Piala Dunia 2022. Ia viral karena selalu menggunakan pakaian super hot selama menyaksikan pertandingan di Piala Dunia 2022. Dan sekedar untuk tambahan informasi, Ivana Nol ini merupakan finalis Miss Kroasia di tahun 2016. Dia lahir di Frankfurt, Jerman dan kini tinggal di Zagreb, Kroasia. Kehadiran dari Ivana menyita perhatian publik Qatar karena tak sedikit orang yang meminta foto dengannya. Namun, kehadiran Ivana juga telah menimbulkan kehebohan di sekitar Qatar sepanjang turnamen karena mengenakan pakaian yang terbuka, yang mana hal ini bertentangan dengan pendekatan negara yang lebih konservatif terhadap pakaian wanita.
Mengaku sengaja menggunakan baju yang terbuka di Piala Dunia 2022, Ivana Nolt mengaku terkejut dengan sambutan yang didapatnya selama berada di Qatar, terutama dari supporter tuan rumah yang tidak mempermasalahkan pakaiannya. Well, sportmania, itulah 7 momen viral di Piala Dunia 2022. Dari ke-7 momen tadi, mana yang menurut kalian paling tidak bisa kalian lupakan? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian untuk hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.